Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Al-ayat shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat ini kita masih diberi beberapa kenikmatan hidayah dan inayahnya Allah, sehingga pada saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim wal muslimah, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Dan alhamdulillah ibadah sholat kita laksanakan dengan berjamaah dan sekaligus kita laksanakan di salah satu masjid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang hormati, yang selalu memakmurkan masjidnya Allah, dan sekaligus kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa hadir di majlis-majlis kebaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu program atau kegiatan di Masjid Raya Syekh Zayed Purwakarta ini, setiap ba'da zuhur diadakan majelis kajian. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan di samping kita hadir di majelis kajian, kita juga dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang beriktikaf di dalam masjidnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada siang hari ini yang akan saya sampaikan adalah salah satu makalah yang ada dalam kitab Masrohul Hudan. Wal makalah usradisah wasalasu, makalah yang nomor 36. Fi Zaburi Allah Ta'ala ila Daud alaihi salam, bahwa pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, dan wahyu ini juga diabadikan dalam kitab sucinya, yaitu kitab suci, kitab Zabur, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud. Salah satu isi daripada kitab Zabur adalah innal aqilal hakimah
la yakhlu min arba'i sa'atin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berakal dan orang-orang yang bijaksana itu seharusnya membagi waktunya menjadi 4 bagian. Jadi menurut dawuh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengertian bahwa orang yang cerdas, orang yang berakal, dan orang yang bijaksana itu seharusnya mampu membagi waktunya menjadi 4 bagian. Kita tahu bahwa yang namanya waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Salah satu bukti bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran menggunakan waktu itu digunakan sebagai sumpah. Wal asr, demi waktu. Dan ayat yang kedua adalah innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah dalam keadaan rugi. Siapa manusia yang rugi itu siapa? Yaitu manusia yang tidak mampu mempergunakan waktu untuk sebaik-baiknya. Jadi marilah kita diberi waktu itu kita gunakan untuk sebaik-baiknya agar supaya kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tidak rugi, menjadi orang yang berakal, menjadi orang yang bijaksana. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang rugi. Agar supaya kita menjadi orang yang berakal dan menjadi orang yang bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firman-Nya kepada Nabi Daud agar supaya menjalankan 4 hal, yaitu sa'atun yunaji fiha rabbahu, kita harus menyisihkan waktu 24 jam. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hari ini 24 jam. Sebagian dari 24 jam itu kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat itu apa? Kalau menurut bahasa Jawa ini, sing jenenge munajat itu pradun, juga matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang pradun itu biasanya mencari waktu yang sepi. 4 mata, aku tak pradul karo sinah, aku tak pradul karo wong-wong, aku tak pradul karo guru. Itu biasanya memilih waktu yang sepi, tidak ada orang lain. Demikian juga munajat. Munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari waktu yang sepi. Waktu yang sempit adalah semua orang itu hidup, kita terbangun, yaitu di waktu kita sholat tahajud atau thuluthul lail, sepertiga dari malam, kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua unek-unek kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidhikri wa tilawati kalamihi wa syikayatil haqiddahu wa nahmudani. Di antara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya bagaimana?
memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah membaca istighfar, apakah membaca tasbih, apakah membaca tahmid, membaca takbir, membaca wiridan-wiridan, membaca doa-doa, silakan. Intinya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya ragil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau batillah ini membaca kalamnya Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Kita pergunakan waktu-waktu tertentu, sebagian waktu kita gunakan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Apakah itu memilih dari awal kita sistem atau memilih surat-surat tertentu, karena Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Itu menunjukkan apa? Bahwa setiap satu surat itu bisa menyelesaikan satu masalah. Kalau Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, itu menunjukkan satu ayat bisa menyelesaikan satu masalah yang kita ada. Jadi dengan membaca Al-Qur'anul Karim, surat apa terserah, kita ragil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita membaca Al-Quran itu tahu artinya atau tidak tahu artinya, Allah akan mengijabai apa yang kita maksud. Ini namanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau wasyiratul haq, bukannya zikir, bukannya membaca Al-Quran, tetapi curhat, matur dengan bahasa kita masing-masing. Ya Allah, saya pada saat ini membutuhkan ini dan seterusnya. Apa yang menjadi permasalahan kita, kita sampaikan kepada Allah dengan bahasa kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mendengarkan dan berkenan untuk mengabulkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhormat, itu kita sebagai orang, kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang bijaksana, kita harus bisa menyisihkan waktu-waktu tertentu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, wasa'atun tuhasabu biha nafsah. Kita harus menyisihkan waktunya. Sebagian waktu kita sisihkan untuk apa? Untuk muhasabah, untuk neliti awal diri, menghisab diri kita masing-masing, muhasabah, menghitung. Zaman dulu para ulama kita ini sering mempunyai amalan yang sekarang mungkin jarang sekali dilakukan oleh orang-orang zaman Nabi. Apa? Yaitu dulu para ulama ini tidak lepas dari kertas dan pulpen. Itu untuk mencatat amalnya, melakukan amal kebaikan dicatat sendiri, melakukan amal yang jelek juga dicatat. Itu mulai subuh sampai turun, semua amalnya ditulis, amal apa ditulis, amal elek ditulis. Setelah
satu hari satu malam nulis itu, mau tidur dibaca, diteliti, banyak mana amalku yang baik atau amal yang jelek, diteliti, dijumlah. Hasilnya apa? Orang yang mencatat semacam itu, hasilnya pasti positif. Karena apa? Kalau ternyata amalan kita yang baik lebih banyak, itu pasti pesan kita akan terucap alhamdulillah. Pasti alhamdulillah sedina iki mau ngamalku apik luwih akeh ketimbang amal elek. Akan tetapi ternyata setelah dijumlah itu ternyata amal jelek kita lebih banyak. Itu hasilnya pun juga akan positif. Pasti kita akan istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, mohon maaf, mohon ampunan ya Allah. Ternyata satu hari satu malam ini amalku yang jelek adalah lebih banyak. Dalam arti muhasabah itu pasti hasilnya positif. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu muhasabah. Dan yang perlu kita ketahui juga, kita jangan merasa banyak amal. Mungkin amal kita baik di mata kita, tetapi di mata Allah itu juga kurang baik. Maka muhasabah semacam itu perlu sekali, perlu sekali kita latih bersama. Seperti kita sehabis sholat itu adanya begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu ada yang membaca alhamdulillah. Tapi juga ada orang yang sholat selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Ini semuanya diperbolehkan. Membaca alhamdulillah yang monggo, membaca istighfar yang monggo. Alhamdulillah sudah melaksanakan sholat, istighfar astagfirullah ya Allah, mungkin dalam sholat saya ini ada kekurangannya, saya mohon maaf ya Allah. Jadi yang namanya muhasabah penting sekali. Jangan suka menyalahkan orang lain, jangan suka menghina orang lain, jangan suka meremehkan orang lain, jangan sampai memaki-maki orang lain. Tetapi remehkan diri kita masing-masing, hinailah diri kita masing-masing. Ojo seneng budi wong ning dino yang awake dhewe. Ini banyak sekali fatwa-fatwa yang semacam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang ketiga, kita harus menyisihkan waktu. Kita sudah diberi waktu oleh Allah, sisihkan waktu kita untuk apa? Wasa'atu yamshi biha ila ikhwanihi alladziina yukhbiruna bi'uyunihi. Kita harus menyisihkan waktu untuk bersilaturahmi, bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. Tetapi apakah semua orang kita silaturahmi? Ternyata tidak. Yang harus kita silaturahmi khususnya adalah orang-orang yang berani memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kepada kita.
Sekarang saudara, kalau banyak orang yang silaturahim kepada si A, silaturahim kepada si B, tujuannya aku tak mau ngomong orang kelemahan kunci. Jangan sampai kita silaturahim hanya ingin dipuji, hanya ingin dilebih. Tetapi kita silaturahim kepada seseorang itu berani mengingatkan kepada kita. Siapa itu? Satu, kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berani mengingatkan kepada kita. Jadi sangat beruntung sekali bagi seseorang yang masih ditumbuhi oleh kedua orang tua. Perbanyaklah silaturahim, perbanyaklah soal kepada beliau, karena beliau nanti akan mengeluarkan mutiara-mutiara emasnya untuk kita semua. Atau kepada siapa selain kedua orang tua? Guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita semua. Karena apa? Beliau adalah orang-orang yang memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Jadi alladzina yu'minun bi'uyubi, orang-orang yang mampu memberikan, mengingatkan atau mengingatkan cacat-cacat kita, aib-aib kita. Ini perlu sekali. Yang keempat, pada ibu yang kami hormati adalah basa'atun biha yuhalli ayat ruku bainal sini wa bainal ladzatikal halal. Kita ini sok kadang kalau dihadapkan sesuatu yang enak, yang banyak, yang halal. Tetapi sebaiknya orang yang bijaksana, orang yang cerdas, walaupun dihadapkan makanan minuman yang komplit, yang enak, banyak, dan dipersilahkan untuk jamuan kita, tapi bagi orang yang cerdas adalah mengambil sebagian kecil. Umpamanya mohon maaf, sekarang sudah menjadi tradisi kita menghadiri satu perjamuan itu dengan prasmanan, jagung manten dengan prasmanan, ada gulai, ada sop, semuanya komplit, dan kita dipersilahkan monggo. Ya, ini bagi orang yang cerdas, bagi orang yang bijaksana, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang baik kalau makanannya tetap sedikit, minumannya juga sedikit. Jangan sampai kita ini terlalu banyak makan, walaupun itu halal, walaupun itu halal. Nah, ini marilah Rasulullah SAW memberikan sinyal kepada kita, fasulusul ta'amihi wasulusul isyarabihi wasulusul dinafsihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Banyak orang yang terlalu banyak makan, tidak bisa minum, atau terlalu banyak makan dan minum, akhirnya tidak bisa bernafas, malah mati. Tembuk jobone komploteren. Ini jangan sampai. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang nanti, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
panjang umur, firqahatillah, dengan rizki yang halal dan mubarakah, dengan keturunan dzurriyyah yang sholihat, dengan sehat dan afiat, dan akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya